siang. Gimana Mbak Ima? Udah lapar? Iya, ada Pak. Tadi habis belajar dari siapa? Pak. Agus. Apa tadi? Pancasila, Pak. Pancasila. Ya. Gimana masuk dulu Mas? Udah lapar? Ngantuk, Pak. Tadi pagi udah baca sarapan? Belum. Lapar tadi ya? Iya, Pak. Ini, Pak. Sama Bapak juga belum sarapan tadi. Habis di kelas 3 langsung ke sini. Tadi pagi udah berdoa kan? Udah. Ya. Di Marina langsung istirahat aja gimana? Iya. Iya, Pak. Ya, sekarang, Pak. Ayo sih. Bapak juga lapar sebenarnya. Di sini Bapak ingin tanya. Pak tulis dulu ya. Apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa sih? Leader. Apa leader Pati? Ketua, Pak. Ketua itu apa? Pemimpin. Artinya apa? Orang yang memimpin suatu kaum. Suatu Kaum. kelompok ya. Ada makam, ada kelompok. Kepemimpinan itu jadi kita ambil pemimpin. Jadi itu orang yang biasanya di depan atau mengorganisasikan suatu kelompok seperti kelas. Di sini siapa ketuanya? Bima. Bima. Gimana Pak? Bima kamu memimpin kelas di sini? Siap gerak. Kedua, disiapkan. Siap gerak. Pernah memimpin upacara apa belum? Pernah. Hari Senin kemarin. Ya. Oke. Terkait kepemimpinan, Bapak di sini minta kepada kalian untuk salah satu persatu maju ke depan, menuliskan salah satu kata yang berhubungan dengan pemimpin itu apa? Bapak tulis contohnya dulu ya. Kepemimpinan katanya itu tanggung jawab. Jadi sebagai pemimpin itu harus bertanggung jawab. Ayo dari Mbak Irma maju ke depan. Tulis kata-kata yang menggunakan pemimpin. Bebas sama saja sesuai yang dipikirkan. Bapak. Irma nangis. Langsung jawabkan kata, Pak. Boleh melingkar ya nanti tulisnya. Melingkar itu. Pemimpin itu seperti apa sih gambarannya pemimpin? Ketua. Iya. Ya, siapa? Adiknya. Iya, nggak apa-apa. Emang siapa sih ketuanya? Nggak tahu kan? Ada. Ayo Bima, tulis pemimpin itu seperti apa? Sampingnya, makasih boleh. Keren. Gantian, gantian. Bisa mas, bisa. Pemimpin kok sendiri ya. Kasih namanya yang lain. Gantian satu-satu maju semua. Apa pemimpin itu? Baca. Ini seperti apa sih? Ini seperti apa? Banyak ya? Banyak ya? Oke. Gantian, Bila. Katanya satu kata, Pak. Apa kalimat kalian?
Iya. Oke. Kalau pilih satu ya. Berwibawa. Siapa yang harus berwibawa? Saya Kenapa pemimpin berwibawa? karena memiliki sifat yang bijaksana, Pak. Wibawanya bagus, karisma. Jadi contoh ya kalau di kelas. Teladan. Ini ada yang unik, tampan dan keren. Siapa yang tadi yang jawab tampan? Gavina, Jelaskan. kok bisa tampan itu aja? Kok gak tahu gimana? Karena laki-laki Pak. Laki-laki emang nggak pernah jadi ceweknya jadi pemimpin kan sini? Ya, nanti kalau cewek ya cantik. Nanti, Iya. tampan dan cantik kan? Ini yang terakhir yang bahaya ini. Berani mengambil keputusan. Kenapa bisa berani mengambil keputusan? Tapi Karena bila mana seorang pemimpin itu tidak berani mengambil keputusan atas sebuah dari permasalahan atau sebuah kesepakatan, saya rasa itu kurang ada tanggung jawabnya gitu, Pak. Karena setiap pemimpin itu kan harusnya itu berani, entah itu berani dalam menghadapi apapun, walau dan berani dalam mengambil keputusan dan lain-lain. Kan ada itu banyak, Pak. berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau seorang pemimpin itu mencakup semuanya ya. Berarti tanggung jawab, baik tentunya, bisa adil, bisa tampan juga, bisa setia kalau pacarnya ketua. Nah, kalian kan sekarang sudah kelas 5 ya. Kalian menyadari nggak sih ada perubahan di diri kalian itu yang nampak? Sadar nggak apa perubahan? Apa berubah jadi apa? Masih enggak? Mana pun pacar banget cendernya. Kalau pertemuan kemarin masih ingat nggak? Ada PR. Ada Pak. Sudah dikerjakan? Ya. Belum. Udah. Ya. Nah, pertemuan kemarin kan kita membahas kepemimpinan. Karena sekarang kalian sudah kelas 5, maka kalian itu memasuki di mana masa-masa pubertas. Ada yang tahu pubertas itu apa? Tahu, Pak. Sunat. Sunat, betul sunat. Ya. Kelas berapa kemarin? Ya. Oh, pantas seminggu nggak masuk ya? Saya kelihatan. Gurga. Bapak jelaskan sedikit ya tentang pubertas. Di sini pubertas merupakan masa di mana organ reproduksi berkembang. Manusia mulai aktif seiring dengan aktivitas organ perkembangan. Remaja yang mengalami pubertas telah dibebani oleh tanggung jawab untuk hidup sesuai norma-norma yang berlaku dalam lingkungannya. Jadi kalau kalian gimana, sudah dikasih tanggung jawab sama orang tua? Dan Apa tanggung jawabnya Mas Hukum? membersihkan kalau kamu membersihkan tempat tidur Pak. Perhatikan. Sampai ke tempat tidur. Punya pagi usia. Punya pagi usia. Pagi Pak. Pagi. Ya, sholat subuh Pak. Sini ada beberapa poin. Bisa kalian baca nanti bergantian. Dari mana ya? Yang keras tadinya. Mungkin menyikapi pertumbuhan fisik. Yang keras ya. Yang pertama, menyikapi perubahan fisik. Pubertas memberikan dampak perubahan secara fisik kepada remaja. Perubahan-perubahan itu telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Bagaimana menyikapi perubahan fisik itu? Apa saja sikap yang harus dilakukan? Bacalah uraian materi berikut untuk mengetahui penjelasannya. Ya, Pak. Perubahan apa tadi? Perubahan fisik. Perubahan fisik. Emang yang berubah dari kalian apa fisik? Makin tinggi. Ada yang nggak tinggi-tinggi? Ada. Ada yang tumbuhnya di samping? Ada. Kayaknya bapak itu. Oke, untuk selanjutnya itu ada poin A. Baca dan benar. Mana, Pak? Oh, ya, Pak. Ini. A. Mempersiapkan jenis pakaian yang sesuai. Kita membawa dampak yang
itu gimana sih? Ya, nyaman Pak. Nyaman. Ya, memberikan kenyamanan bagi remaja. Tertutup atau enggak? Iya. Kalau di rumah Nyaman, pakainya ya? gimana? Ya, Biasanya yang sudah nyaman. nyaman. Iya. Ya, saya pasti juga dan juga nyaman. Baca bawahnya. Nah, Oke, menjaga pekerjaan mereka. yang keras rumah. Remaja yang berada pada halaman gubernur akan memproduksi keringat yang lebih. Kondisi keringat yang berlebihan ini dapat menghasilkan bau badan. Menjaga kebersihan badan menjadi cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Selain keringat, produksi minyak tikus kepala menyebabkan kotoran dan lingkungan dapat menempel dengan mudah. Kotoran yang tidak dibersihkan akan menyebabkan permasalahan serius di kulit kepala seperti minyak ketoge dapat menyebabkan kepala merasa gatal. Solusi yang tepat untuk mengatasi racun kecil rambut dan kulit kepala. Ketika mandi, selain keringat dan minyak di kulit kepala, remaja lain adalah berawat. Berawat sangat mengganggu baik dari segi kesehatan maupun daya diri. Remaja harus menjaga kebersihan kulit wajah dan juga menghindari penyakit dari munculnya berawat. Apa tadi poinnya cuma? Menjaga kebersihan badan. Kalau menjaga kebersihan badan itu biasanya teman-teman ngapain? Mandi. Mandi. Ya. Ya. Tadi pagi mandi. Mandi. Siapa yang nggak mandi? Kok kecium baunya sampai sini? Mandi kok. Boleh mandi. Siapa yang nggak mandi? Itu ya? Mandi Pak. Mandi Pak. Belajar buku. Bawahnya apa? Membuat jadwal rutin merawat rambut, Pak. Merawat rambut. Oke. Ya. Pubertas menyebabkan beberapa perubahan fisik seperti proses tumbuh rambut halus di beberapa bagian tubuh. Pada remaja laki-laki biasanya akan tumbuh kumis. Pertumbuhan rambut ini harus disikapi dengan cara yang tepat agar tidak menyebabkan terjadinya bunga. Membuat jadwal rutin untuk merawat rambut menjadi solusi yang tepat agar tidak muncul permasalahan yang akan menjadi para remaja. Merawat rambut ya? Ya. Di sini kalau di lain yang cowok, ceweknya merawat rambut gak? Iya. Biasanya kemana? Salon ya? Iya dong. Tidak merawat rambut. Jangan. Rambutnya harus dirawat ya, biar nggak panjang, nanti bisa potong rambutnya panjang. Lanjut tadi. Sampai poin 2 ya? Iya. Oke. Yang poin 2 menyikapi perubahan psikologis. Psikologis. Ayo, Pak, seperti Itu yang pertama itu memperbanyak aktivitas positif Pak. oke. Rasionalnya dibaca nggak Pak? Apa ya? Rasionalnya dibaca nggak Pak? Boleh. Oke.
merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada yang terakhir ya, C. Selalu berkomunikasi dengan orang tua. Pubertas terkadang memberikan dampak dari sisi emosi, terutama bagi remaja putri. Proses menstruasi dapat mengakibatkan perasaan tertekan karena rasa sakitnya ditimbulkan. Berkomunikasi dengan orang tua atau saudara yang lebih dewasa akan menjadi solusi tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan komunikasi tersebut, para remaja akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan seputar masa pubertas dari orang yang lebih tahu dan paham. Apa tadi? Punya? Selalu berkomunikasi dengan orang tua. Wujud komunikasi itu kalau kalian mau berangkat sekolah itu seperti apa sih? Amin. Amin. Tadi udah pamit Minta tadi. uang. Udah Iya. pamitnya minta uang ya? Iya. Kita ya. Nah, tadi ada beberapa poin mengenai masa pubertas kalian yang harus kalian pelajari, harus kalian mengerti. Mungkin Bapak akan mengajak kalian mengulang lagi poin-poin tadi apa aja. Yang pertama apa? Menyikapi apa? Perubahan fisik. Dan poin apa? Persiapkan. Jenis pakaian yang sesuai. Yang B. Menjaga kebersihan badan. Yang C. Membuat jadwal rutin merawat rambut. Ini poin-poinnya harus diketahui ya. Menjaga kebersihan, harus mandi. Rambutnya kayak sampo, yang belum kasih air. Yang kedua apa? Menyikapi apa? Perubahan psikologis. Kalau bisa di apa? Min? Apa? Poin A. Perubahannya aktivitas positif. Contohnya ngaji. Wow, ngaji. Main sepak bola. Dia apa? Mendekatkan diri. Pada Allah. Contohnya Sholat. sholat. Gak balapan. Ya. Pak, katanya bunuh diri, Pak. Astagfirullahaladzim. Bisa menjadi cara seperti ini. Yang siapa? Selalu berkomunikasi dengan orang tua. Oke, sekian ya. Poin-poin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya masih ada satu poin yang ketinggalan. Akan Bapak ulas sama saya. Bapak kasih tugas ya. Catat. Keluarkan dirinya. Membuat peta pikiran tentang cara menyikapi masa pubertas negaranya. Oke, boleh istirahat. Hati-hati ya. Ya. Istirahat.